Semua orang pasti kesini kalau ke Jepang. Jadi ya campur aduk lah setelah melewati Toranomon yang di belakang tuh. Even bukan cuma manusia, sebelah kanan tuh istimewa banget karena kita nggak ada kanji paling belakangnya disebut. Sebelah kiri tuh ada Omamori. Harga-harga jimatnya sekitar Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Dan sekarang kita lagi di Asakusa untuk membicarakan sesuatu yang lagi genting banget di Jepang sebenarnya. Dan kalian juga sebenarnya udah sering denger nggak sih kalau Jepang tuh sekarang terutama daerah-daerah besar seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto itu lagi over tourism parah banget. Dan di video kali ini gue pengen kasih lihat ke kalian over tourism di Jepang, khususnya di Tokyo sekarang tuh separah apa sih. Dan sebelumnya gue pengen jelasin dulu beberapa hal tentang over tourism ini ya guys. Pertama-tama yang belum tahu arti over tourism itu adalah ketika pengunjung melebihi kapasitas lokasi yang dia kunjungi. Jadi ini tuh berlaku untuk segala tempat ya, kayak misalnya restoran atau lokasi turis atau sebuah departemen store atau apapun itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Kayak contohnya misalnya kapasitas restorannya 20 orang sebenarnya, tapi yang masuk 30 orang itu artinya over tourism juga gitu. Kemudian over tourism di Jepang ini dari sejak selesai COVID ya, ini melonjak parah banget. Dan di tahun 2024 aja ada sekitar 32 juta turis internasional yang datang ke Jepang totalnya dalam 1 tahun ya, tapi ini belum pasti 100% karena masih dalam proses perhitungan sebenarnya, tapi kurang lebih sekitar 32 juta orang. Kalian bisa bayangin gak sih itu sebanyak apa? Nah tapi guys, yang jadi masalah adalah lonjakan pengunjung ya over tourism ini ya, itu terjadinya tuh nggak di semua daerah di Jepang, nggak merata gitu, tapi cuma di daerah-daerah yang umum aja seperti di Tokyo misalnya, atau di Kyoto dan Osaka seperti yang tadi gue udah ceritain. Tapi selain dari area tersebut, justru malah sepi banget, jadi benar-benar tidak merata sama sekali. Kayak contohnya nih, gue udah kumpulin contohnya. Di Kyoto ada nama tempat Kuil Fushimi Inari Taisha, itu 1 hari pengunjungnya 50.000 orang guys. Dan mind you, Kyoto tuh tidak besar ya, jadi di satu lokasi kecil itu bisa 50.000 orang per hari, tuh luar biasa. Kemudian di daerah Shibuya, Tokyo ya, ini pecah telur sih, 1 hari bisa 1 juta orang, khususnya di malam Halloween. Kalau kalian tahu Halloween di Tokyo tuh memang luar biasa ya, ramai banget di Shibuya itu. Tapi mulai dari tahun kemarin, sejak yang ada kasus Itaewon itu, jadi udah di cancel sih sekarang, meskipun sebenarnya masih tetap ramai ya. Lalu terakhir Kawaguchiko, yang lokasi di mana kita bisa melihat Gunung Fuji, itu juga ramai banget. Sampai-sampai kalau kalian udah pernah dengar, ada satu Lawson yang terkenal banget untuk melihat Gunung Fuji, itu 1 hari pengunjungnya tuh bisa ribuan orang. Dan Lawson itu tuh lokasinya ada di tengah-tengah perumahan orang-orang gitu loh. Dan karena terlalu rame, jadi mengganggu orang-orang sekitar karena banyak banget pengunjung asing yang sampai manjat-manjat rumah orang, mobil orang bahkan. Terus bikin macet dan lain-lain. Jadi akhirnya ditutup. Sekarang udah ditembok guys, supaya nggak bisa ngelihat Gunung Fuji lagi dari situ. Oke, jadi masih banyak yang mau kita bahas, tapi segitu dulu. Dan sekarang mari kita jalan-jalan ke dalam Asakusa. Jadi Asakusa ini tuh adalah salah satu lokasi paling padat, paling turis di Tokyo. Kalau kalian lihat ini, mungkin kalian udah langsung tahu ya, oh ini nih terkenal nih di Jepang gitu kan. Ini namanya Asakusa, semua orang pasti kesini kalau ke Jepang. Dan yuk coba kita masuk ke dalam, seramai apa sih di dalam. Ini dari luar aja sebenarnya udah kelihatan ya guys, ini rame banget. Sayangnya tidak ada data pasti berapa pengunjung turis di Asakusa ini dari tahun ke tahun ya. Tapi gue yakin banget ini lonjakannya cukup tajam sih, karena gue inget kayak sekitar 10 tahun yang lalu gue datang ke sini tuh nggak serame ini. Kita tuh at least masih bisa foto-foto dengan leluasa gitu. Kalau di sini sekarang kita foto dimanapun udah foto bom semua, banyak orang. Ada TV guys, TV-nya terkenal, gue suka nonton lagi. Ada, ini namanya Toranomon atau gate, gerbang utama ya. Dan semua orang tuh pasti mau foto-foto di sini. Jadi bayangin aja guys, kita pengen foto di sini, gimana caranya supaya tidak foto bom. Ini pasti 100% foto bom karena serame itu. Yuk masuk. Nggak cuma orang
asing yang datang, tapi anak-anak sekolah di Jepang juga pada datang ke sini. Jadi ya campur aduk lah, orang-orang asing, lokal, internasional, orang dewasa, anak-anak, semuanya. Setelah melewati Toranomon tadi, kita masuk di Nakamise. Jadi Nakamise ini tuh isinya toko-toko souvenir, cemilan-cemilan, food street gitu-gitu ya. Dan semua orang di sini numpuk menjadi satu untuk lihat-lihat, untuk belanja dan lain-lain. Dan ini jalanan utama menuju ke Asakusa Shrine yang ada di dalam. Even bukan cuma manusia tapi ada burung juga di sini. Kita mau berhenti aja susah banget ya. Oke, finally kita bisa menemukan tempat untuk berhenti sejenak ya. Terlalu rame. Oke, jadi kita udah sampai di perempatan pertama di Jalan Nakamise ini. Jadi perempatan ini tuh yang menghubungkan ke Shotengai guys. Jadi kalau kita lihat dari map ini, nanti gue tulis di sini deh mapnya. Kita di perempatan pertama ini, dan kalau kalian ke bagian kiri atau kanan ini tuh ada Shotengai atau shopping street. Dan shopping street ini juga seru banget karena banyak banget makanan yang unik-unik ya. Makanan-makanan khas Jepang, tapi hati-hati banyak tourist trap juga di sini yang nggak begitu enak tapi viral gitu loh. Itu kapan-kapan aja kita bahas ya guys. Hari ini kita bahas over tourism dulu. Yuk kita lanjut lagi ke perempatan berikutnya. Tuh Shotengai-nya seperti itu ya, yang di belakang tuh. Dan ini Shotengai-nya yang bagian depan. Oke, sambil jalan kita sambil ngobrol juga. Jadi over tourism ini tuh dampaknya kemana-mana ya, meluas, melebar kemana-mana, termasuk ke warga lokal pastinya. Jadi dampak-dampaknya itu seperti misalnya sampah-sampah jadi lebih berserakan. Apalagi kalian tahu ya yang udah pernah ke Jepang, di sini tuh jarang banget ditaruh tong sampah gitu loh. Karena satu dan lain hal. Banyaklah kasus-kasus yang terjadi akibat pemasangan banyak tempat sampah di Tokyo zaman dulu. Jadi akhirnya mereka nggak taruh tong sampah lagi. Jadi sekarang karena over tourism, sampahnya tuh jadi membeludak gitu. Banyak orang buang sampah sembarangan. Lalu harga-harga properti di sini jadi naik melonjak parah banget. Akibatnya banyak banget orang lokal Jepangnya malah nggak bisa beli tanahnya sendiri, bangunannya sendiri. Akhirnya banyak orang asing yang beli di sini atau didominasi oleh beberapa orang aja gitu, orang-orang kaya yang di Jepang aja yang bisa beli properti di sini. Kemudian tadi kan kalian lihat ya, ada anak-anak sekolah gitu yang foto-foto yang datang ke sini. Itu tuh biasanya kayak study tour gitu loh guys, dari sekolahan datang ke tempat kayak gini untuk belajar sejarah dan lain-lain. Kalau di Asakusa ini mungkin masih banyak ya anak sekolah. Tapi kalau di daerah Kyoto yang Fushimi Inari itu udah jarang banget ada sekolah yang mau bawa muridnya ke sana. Karena terlalu crowded. Jadi susah bagi guru-guru dan pihak sekolah untuk bisa keep students-nya itu safe gitu ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya orang lokalnya sendiri nggak bisa menikmati budayanya sendiri dan sejarahnya sendiri gitu. Sebenarnya itu agak menyedihkan ya, cuma ya mau bagaimana lagi ya kan. Oke, kita udah sampai di perempatan yang kedua. Nah, perempatan kedua yang ini sama ada street food juga kiri kanan. Tapi ini yang sebelah kiri nih. Yang di sini tuh perempatannya lebih kayak istimewa dan lebih lebar ya. Ini yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan tuh istimewa banget karena kita bisa lihat Skytree dari sini, Tokyo Skytree. Dan Tokyo Skytree ini adalah bangunan yang paling tinggi di Jepang guys sekarang. Lebih bagus pas sunset sih sebenarnya. Kalau siang tengah bolong gini tuh kayak terlalu apa ya, warna Skytree-nya sama warna langitnya kan mirip ya. Jadi kurang instagramable gitu. Tapi kalau pas sunset tuh cakep banget guys. Oke, kita lanjut lurus lagi menuju temple. Nah, mulai dari perempatan terakhir ini, Nakamisenya tuh jadi tinggal setengah aja. Cuma ada di sebelah kanan. Karena di sebelah kirinya tuh ada bangunan, entahlah ya ini bangunan apa, tapi selalu ada. Kayaknya ini bagian dari tempelnya juga sih. Kita ke dalam dulu, abis itu balik lagi untuk makan kroket kesukaan. Sudah sampai ke bagian gerbang tempelnya guys. Tada, sebesar itu. Ini dalam bahasa Jepang sebutannya Sensoji. Jadi nih ya, ini kan ada kanji ini di atas, ada kanjinya kan. Ini kalau nggak ada kanji paling belakangnya disebutnya, dibacanya tuh Asakusa. Tapi kalau ada kanji paling belakangnya disebutnya Sensoji. Jadi itulah susahnya bahasa Jepang, pembacaan kanjinya tuh ada banyak guys. Anyways, mari kita masuk ke bagian tempelnya. Dan tempel itu untuk agama Buddha ya. Kalau shrine itu untuk agama Shinto. Agama Buddha, tempel-tempelnya di sini tuh biasanya warnanya tuh lebih nyentrik, bangunan-bangunannya juga lebih nyentrik. Dari kejauhan aja tuh kalian bisa lihat, wah itu ada bangunan yang mewah, itu biasanya tuh tempel-tempel Buddha. Tapi kalau shrine itu biasanya warnanya tuh abu-abu, lebih kalem, lebih zen yang kayak gitu. Oke, pemandangan di dalam kayak gini. Di sebelah kanan ada omikuji. Omikuji itu ramalan ala Jepang.
Biasanya orang-orang ambil omikuji itu pas lagi tahun baru, dan di sebelah kiri tuh ada omamori. Omamori itu jimat. Mari kita lihat jimat apa saja yang dijual di sini. Oke, harga-harga jimatnya sekitar 100.000 sampai 2 juta ya. Yang paling mahal 2 juta nggak sih? Yang 50.000. Oh iya deng, ada yang 50.000. Yang ini 50.000. Yang di sini 100 ribuan. Yang ini paling mahal 2 juta. Tapi 2 juta juga cuma satu sih, sisanya kayak 100 ribuan semua ya. Sungguh affordable sih sebenarnya. Untuk daerah yang cukup turis ya cukup affordable. Terus di sini kayak ada asap-asap gitu. Mohon maaf saya tidak mengerti ya ini maksudnya apa saja. Jadi untuk teman-teman yang beragama Buddha mungkin boleh bantu menjelaskan di kolom komen. Ini urutannya seperti apa? Ini arsitekturnya luar biasa sih. Besar, megah, luar biasa. Ini lihat deh, lampionnya gede banget. Bayangin ini bikinnya, taruhnya, pasangnya gimana? Bandingin deh guys sama orang yang ada di bawah itu. Kayak ini lampion gede banget. Oke. Oh mungkin kita naik ya. Kita naik dari atas, terus kita lihat seramai apa sih ini dari atas. Segini guys. Wah, luar biasa. Oke, kita nggak akan masuk ke dalam. Jadi gue biarkan ini rahasia. Jadi kalau kalian mau lihat dalamnya kayak gimana, kalian harus datang. Yuk mari kita ke perempatan kedua tadi, karena gue pengen kasih tahu kalian di sini ada satu makanan yang gue suka banget. Jadi kalau kita ke perempatan yang kedua terus kita belok kiri tadi, ini ada jalan-jalan yang unik banget nih, otentik banget. Terus ada satu toko menchikatsu yang gue suka banget, namanya Asakusa Menchi. Di sini makanan-makanan kecil gitu semua. Ini juga akhir-akhir ini viral nih. Cuma ya udah aja sih sebenarnya, nggak yang istimewa banget. Tapi kalau menurut gue si Asakusa Menchi ini beneran enak banget, cepet banget. Harganya 350 yen. Yuk makan dulu. Oh di sini ada tempatnya dia sediain tempat untuk makan. Oh iya, ini AC kayaknya nggak ada fungsinya deh. Asakusa Menchi. Jadi Asakusa Menchi tuh menchi tuh apa ya? Kayak daging cincang yang digoreng gitu, ala-ala katsu. Kalau kalian ingat kita di Yanaka Ginza tuh udah makan menchi katsu juga sekali. Dan mari kita cobain di sini. Cuma ini panas banget. Sebenarnya gue udah makan ini berpuluh-puluh kali sih. The best. Kalau dibandingin sama yang Yanaka Menchi itu, ini tuh ada manis-manisnya dikit waktu digigit, terus di dalamnya gurih dan juicy banget. Enak banget. Tapi ini entah feeling gue doang atau emang bener, kayaknya agak kecil ya sekarang. Kayaknya dulu nggak sekecil ini. Inflasi. Yummy. Tapi ya guys, kondisi Jepang yang warga lokalnya tuh menggembar-gemborkan sekarang tuh lagi overtourism banget, bla 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 gitu tuh. Di media sosial internasional tuh lagi kayak apa ya, ada pro kontranya gitu loh, terutama dari warga Europe gitu sih katanya. Karena kalau dilihat by data nih, ternyata di Paris tuh overtourismnya tuh 2 kali lipatnya Tokyo guys, dan Paris itu lebih kecil ya lokasinya daripada Tokyo. Jadi kadang-kadang tuh ada warga Europe yang bilang, hah ini Jepang nggak sampai overtourism juga kali, masih bisa lah, masih sanggup lah gitu, ini masih normal lah gitu. Kalau dibandingin Paris yang membeludak banget, Tokyo tuh nggak ada apa-apanya katanya gitu. Dan sebenarnya Jepang juga kayak Tokyo, Osaka, Kyoto gini tuh sebenarnya ini tuh masih bisa ditangani banget overtourism ini. Cuma ada yang bilang katanya government-nya tuh lambat dalam bekerja. Cuma gue nggak bisa bahas itu ya, karena gue nggak begitu ngerti juga soal government di Jepang gitu kan. Anyway, satu lagi pro kontra di warga lokal adalah gara-gara overtourism ini tuh banyak banget makanan-makanan jadi mahal, terutama di daerah-daerah turis ya, seperti contohnya di Asakusa ini. Meskipun sebenarnya ya menurut gue kayak cemilan-cemilan harga 350 yen alias sekitar 36.000, 37.000 rupiah gitu ya, itu masih make sense banget nggak sih? Tapi ini tuh sebenarnya udah naik harga banget guys. Jadi di antara negara-negara maju tuh memang Jepang tuh menurut gua harganya tuh termasuk murah ya bahan pokoknya. Nah kemudian karena ada overtourism ini tuh harga bahan pokok jadi naik, makanan-makanan restoran jadi naik, kafe-kafe juga harganya jadi naik. Di daerah sini tuh menurut gue masih mending. Kalau misalnya kalian tahu daerah namanya Niseko ya di Hokkaido, itu harga makanannya tuh nggak masuk akal sih guys menurut gue. Kayak misalnya satu porsi makanan yang umumnya di Jepang tuh 1.000 yen aja udah kenyang, tapi di daerah Niseko tuh bisa 3-4 kali lipat separah itu. Dan itu semuanya gara-gara overtourism. Nah tapi ada juga yang pro dengan banyaknya turis yang masuk ke Jepang ini, terutama orang-orang yang kerja di bidang pariwisata ya, kayak
di bagian perhotelan lah, atau kayak tour guide kan pekerjaan mereka jadi bertambah, terus mereka juga mendapatkan keuntungan lebih, jadi ya mereka happy gitu. Jadi selalu ada pro kontra lah tentang overtourism ini. Dan untuk gue pribadi ya guys, gue yang udah tinggal 11 tahun di Jepang, ini overtourism memang signifikan banget dibanding waktu awal-awal gue datang ke Jepang. Terus apakah gue suka dengan situasi seperti ini? Sebenarnya agak-agak apa ya, kayak love and hate juga sih. Love-nya tuh karena gue kan content creator, dan karena banyak orang yang mau datang ke Jepang, otomatis video-video gue tuh jadi naik dong yang tentang Jepang. Terus gue juga jadi mendapatkan beberapa pekerjaan tentang inbound tuh kayak project dari pihak Jepang yang meminta tolong gue untuk promosikan beberapa daerah tertentu di Jepang gitu loh. Jadi gue udah beberapa kali diajak kerjasama untuk inbound project ini gitu, dan itu kan jadi pemasukan lebih lagi buat gue, dan gue happy-happy aja gitu. Tapi di satu sisi, di luar pekerjaan ya, jujur gue sekarang tuh agak susah untuk keluar rumah saat weekend, karena kemanapun gue pergi, karena gue tinggal di Tokyo sekarang kan, itu ramainya minta ampun, dan even untuk duduk di cafe dengan tenang aja tuh nggak bisa, waktunya dibatasin, atau misalnya ngantrinya panjang banget dan lain-lain. Jadi kita tuh kalau weekend, gue sama Padok ya, selalu lebih prefer di rumah aja deh, santai di rumah aja gitu. Nah jadi untuk penutupan, bagaimana dengan menurut kalian, apalagi kalian yang udah pernah ke Jepang dengan situasi overtourism kayak gini, gimana perasaan kalian waktu kesini waktu itu? Tolong tulis di kolom komen. Dan kalau kalian udah melihat video ini, udah tahu nih overtourism situasinya seperti apa di Jepang sekarang, apakah kalian tetap mau ke Jepang untuk jalan-jalan, atau kalian berpikir kayak mendingan nanti dulu aja deh, tunggu situasinya lebih reda sedikit? Dan sebenarnya gue nggak yakin ini bakal reda sih, malahan mungkin akan berlangsung terus sampai beberapa tahun, bahkan at least 10 tahun ke depan deh kayaknya. Oke, jadi itu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan temenin gue jalan-jalan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!